berikut adalah hukum tajwid Quran Surat Yunus ayat 40 dan 41. Mayu minu itu idgham bigunah karena nusukun bertemu dengan huruf ya. Kemudian wa minhuman itu idgham mimi karena nusukun bertemu dengan huruf mim. Malla itu idgham bila gunah karena nusukun bertemu dengan huruf lam. Bil mufsidina itu mat arid disukun karena ada wakof yang sebelum ada huruf matobi. Wain kazabuka itu ikhfa hakiki karena nun mati bertemu dengan huruf kaf. Amali itu mat tabi'i karena ya mati sebelum ada huruf yang berbaris kasroh, yang berhalakat kasroh. Walakum amalukum itu idhar karena mim mati bertemu dengan huruf ain. Antum bariuna itu ikhfa syafawi karena mim mati bertemu dengan huruf ba. Kemudian mim ma'amalu itu idgham bigunnah karena mim bertasdid cara bacanya ditahan dengan dengung. Ta'maluna itu mat arid sukun karena mat tabi'i berhadapan dengan satu huruf yang hidup, huruf yang berharokat yang berada di akhir kalimat. Huruf yang di akhir kalimat mati jika diwakafkan cara bacanya panjang 2 sampai 6 harokat. Nomor 2. Menurut Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali dan Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Salayuti dalam kitab Tafsir Al-Jalalain bahwa Quran Surat Yunus 10:40 menjelaskan tentang penduduk Makkah pada masa Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi dua kelompok, yaitu pertama orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, kedua orang-orang yang tidak beriman selamanya. Dari Ibnu Abbas, ia mengatakan seseorang bertanya kepada Nabi, ajaran agama Islam apakah yang paling dicintai Allah? Rasulullah menjawab, ajaran yang al-hanifiyah dan al-sam'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani. Di sini saya akan menjelaskan isi Quran Surat Yunus ayat 40. Dan di antara mereka ada orang yang beriman kepada Al-Quran, dan di antara mereka ada pula orang yang tidak beriman kepadanya. Dan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Isi Quran Surat Yunus ayat 1 adalah, dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Hadis terkait tentang toleransi. Dari Ibnu Abbas, ia mengatakan seseorang bertanya kepada Nabi ajaran agama Islam, apa yang paling dicintai Allah? Rasulullah menjawab, ajaran al-hanifiyah dan al-samhah. Maksud dari al-hanifiyah adalah ajaran kebaikan yang jauh dari keburukan atau kebatilan. Sedangkan al-samhah, toleran, adalah perilaku yang tidak membenarkan, tidak mengandung ajaran yang memaksa atau memberatkan umatnya. Menurut Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali dan Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Salayuti dalam Tafsir Al-Jalil bahwa Quran Yunus ayat 40 menjelaskan tentang penduduk Mekah pada masa Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi dua kelompok, yaitu pertama orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, kedua orang-orang yang tidak beriman selamanya. Ini kecil banget, Cok. Nomor 4. Laki-laki dan perempuan setara dalam beramal. Allah memuji sifat menjaga kehormatan seperti menjauhi perbuatan keji, menjaga aurat, pandangan dan perilaku, dan menjanjikan ampunan serta pahala besar. Pandangan tokoh Imam Al-Ghazali, menjaga kehormatan adalah bentuk pengendalian diri dan akhlak mulia. Ibnu Katsir meliputi menjauhi zina dan menjaga sopan santun. Yusuf Qardawi, kehormatan adalah tanggung jawab pribadi dan sosial. Terima kasih. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafiq Hasil Ramadhani dari kelas 11-7 akan membahas jawaban tugas pendidikan agama Islam. Yang pertama, nomor 5, menjaga muru'ah. Di antara contoh muru'ah dalam kehidupan sehari-hari adalah disebutkan. Nomor 5, pada halaman buku 217, muru'ah dalam kehidupan sehari-hari adalah, pertama, menjaga perkataan dengan tidak mengejek teman ataupun berkata kasar. Yang kedua, menggunakan pakaian yang mencerminkan syariat Islam, bukan menggunakan pakaian yang menampakkan lekuk tubuh. Yang ketiga, menjauhi pergaulan bebas dan zina. Yang keempat, menjauhi makan dan minuman yang haram. Yang kelima, mempergunakan harta di jalan yang baik, diantaranya bisa bersedekah, menyantuni anak yatim, dan memberikan beasiswa. Yang keenam, tidak menyalahgunakan jabatan yang dimiliki.
Nomor 6, Ali Abdul Halim 2010 mengatakan bahwa ikhlas dapat dibagi menjadi 3 tingkatan. Di halaman buku 219, Ali Abdul Halim 2010 mengatakan bahwa ikhlas dapat dibagi menjadi 3 tingkatan. Apa saja? Yang pertama, orang awam atau umum. Pada tingkatan ini seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya mencari dan menghitung keuntungan dunia dan akhirat. Contohnya, seseorang melakukan ibadah sholat atau memberi sodako kepada anak yatim dengan tujuan ingin agar badannya sehat, hartanya banyak, mendapat bidadari dan nanti di akhirat masuk surga. Yang kedua, orang hawas atau khusus. Pada tingkatan ini, seseorang beribadah hanya untuk mencari keuntungan akhirat, bukan lagi berorientasi pada keuntungan dunia. Seseorang pada tingkat ini beribadah sambil hatinya berharap untuk memperoleh pahala, surga, dan semua yang berorientasi pada akhirat. Lalu orang hawasul hawas atau excellent. Seseorang masuk dalam tingkatan ini apabila ia beribadah tidak ada motivasi apapun kecuali mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ia beribadah setiap hari bukan sebagai kewajiban tetapi menjadi kebutuhan sebagai seseorang hamba. Dengan kata lain, ia beribadah tidak lagi didasari keinginan dunia maupun akhirat, melainkan didasari oleh mahabbah atau cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang pada tingkatan ini mencapai kenikmatan dalam setiap ibadah yang dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Miranza dari kelas 11-7 yang akan membahas jawaban tugas PAI, yaitu untuk nomor 7 yang akan saya bahas. Untuk soalnya, menurut Ibnu Hajar, penulis kitab Fath al-Bari, malu dibagi menjadi 2, yaitu untuk jawabannya yang pertama itu ada malu naluri atau gariza, yakni sifat malu yang Allah ciptakan pada diri hamba sehingga mengantarkan hamba tersebut melakukan kebaikan dan menghindari keburukan serta memotivasi untuk berbuat yang indah. Inilah yang termasuk cabang dari iman karena bisa menjadi perantara menaiki derajat iman. Selanjutnya untuk yang kedua itu malu yang dicari atau dilatih, muktazab. Sifat malu ini ada kalanya bagian dari iman, seperti rasa malu sebagai hamba di hadapan Allah pada hari kiamat, sehingga menjadikannya mempersiapkan bekal untuk menemukan Allah di akhirat nanti. Ada kalanya juga malu ini bagian dari ihsan, seperti malunya hamba karena adanya rasa takwa buruk atau merasa selalu dalam pengawasan Allah. Inilah puncak dari macam-macam cabang iman. Nomor 8. Menurut Abu Sulaiman Ad-Darani, zuhud adalah meninggalkan segala sesuatu yang dapat melalaikan hati dari Allah. Sedangkan menurut Rogib Al-Isafani, zuhud adalah meninggalkan segala sesuatu yang dapat menghalangi untuk mencapai Allah dan lebih mengutamakan akhirat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syazahira. Saat menjelaskan pengertian adab menggunakan media sosial dan disebutkan bagaimana cara menggunakan media sosial dengan sehat. Jawabannya, adab menggunakan media sosial adalah sikap dan perilaku yang harus diutamakan saat berinteraksi di media sosial. Ini mencakup bagaimana kita berperilaku saat berkomunikasi, berbagi informasi, dan berinteraksi dengan pengguna lain. Cara menggunakan media sosial dengan sehat. 1. Niat baik, memilih teman yang baik, tabayun atau validasi informasi. 4. Menyampaikan informasi tanpa manipulasi. 5. Menyampaikan informasi dengan bahasa yang baik. 6. Menghindari buruk sangka atau suudzon. 7. Menjaga privasi. 8. Menggunakan media sosial untuk kebaikan. 9. Mengatur waktu. 10. Menghargai hasil karya orang lain. 11. Melaporkan konten negatif. 12. Memahami bahaya media sosial. Selanjutnya untuk nomor 10, saya akan membahas jawabannya dan soalnya. Sebutkan adab menggunakan media sosial dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Apa saja? Di buku Pendidikan Agama Islam halaman 247 dan 248, pertama itu ada dalam berinteraksi media sosial saling menghormati, menghargai antar anggota grup atau netizen, gunakan bahasa yang santun, tidak menyinggung perasaan anggota dalam media sosial. Yang kedua, menghindari update status atau mengupload berita berburuk sangka atau suudzon, mencari-cari kesalahan orang lain atau tajasus, dan menggunjing orang lain atau ghibah. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12.
Gunakan media sosial yang sehat dengan mengupload status atau informasi di grup yang bermanfaat bagi anggota. Hindarkan isi status atau komentar yang menyinggung sara, suku, ras, agama, dan antar golongan. Selain itu, jangan ada muatan radikalisme, intoleransi, kekerasan, dan terorisme. Dan apabila dalam interaksi media sosial ada perbedaan pendapat, anggota grup harus saling menghormati, utamakan persatuan. Jangan sampai perbedaan pendapat di grup berdampak pada hubungan secara langsung maupun tidak langsung. Yang terakhir, tidak memproduksi dan menyebarkan berita bohong atau hoax dan ujaran kebencian hate speech di media sosial. Nomor 11. Nikah secara bahasa berarti mengumpulkan dan menggabungkan. Menurut Imam Ahmad bin Umar Asy-Syatiri Al-Yaqut Al-Nafis, rukun nikah yaitu calon suami, calon istri, wali, dua saksi, sighat atau ijab kabul. Untuk syarat nikah yaitu calon suami dan istri yang berakal balik, yang Islam balik berakal, tidak ada halangan syar'i seperti mahram, ihram, iddah, dan paksaan, atau istri perlu izin. Wali Islam balik berakal laki-laki adil merdeka, tidak ihram dan nasab sah. Kemudian saksi Islam balik berakal laki-laki adil paham akad dan mendengar langsung. Kemudian sighat jelas satu majelis sesuai tanpa ta'liq atau ta'kid. Sumber Asy-Syatiri Al-Yaqut Al-Nafis, kitab-kitab fikih Syafi'iyah, Matan Qorib atau Fathul Qorib. Matan Qorib dan Fathul Qorib. 12. Hukum pernikahan. 1. Wajib bila takut zina. 2. Sunnah bila mampu dan ingin mengikuti sunnah. 3. Mubah, tidak ada dorongan atau halangan. Makruh, dikhawatirkan tidak bisa adil. Haram, yakin akan menzalimi pasangan. Macam-macam talak. Talak raj'i, bisa rujuk saat iddah. Talak bain sughra, tidak bisa rujuk kecuali dengan akad baru. Talak bain kubra, talak ketiga hanya bisa rujuk jika istri menikah dengan orang lain dan cerai. Talak sunnah, sesuai syariat saat istri suci dan belum digauli. Talak bid'ah, tidak sesuai syariat seperti saat haid atau sudah digauli. Penjelasan masa iddah, masa tunggu wanita setelah cerai atau wafat suami. Hikmah, menjaga nasab anak. Waktu untuk rujuk, menghormati pernikahan sebelumnya, menjaga kehormatan dan emosi wanita. Dah. Sekian, terima kasih. Untuk selanjutnya, saya akan membahas soal nomor 13, yaitu jelaskan perbedaan-perbedaan pemikiran dan pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Untuk jawabannya, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari memiliki perbedaan dalam pemikiran dan pendidikan, khususnya dalam hal pendekatan terhadap pendidikan Islam. Kiai Haji Ahmad Dahlan cenderung lebih modernis, menekankan pentingnya pendidikan duniawi selain agama dan tidak terikat pada mazhab tertentu. Sementara Kiai Haji Hashim Asy'ari lebih tradisionalis, fokus pada pemeliharaan nilai-nilai Islam dan lebih berpegang pada mazhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhara Umairah Cikana Siregar, absen 9 dari kelas 11-7. Sini saya akan menjelaskan nomor 14 dan 15. 14. Jelaskan perbedaan-perbedaan pemikiran. 1. Muhammad Ali Pasha. Yang kedua Rifa'ah Aidawi Rafiat Ahtatawi. Yang ketiga Jamaluddin Al-Afghani. Yang keempat Muhammad Abduh. Yang pertama, Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha inti pemikirannya yaitu modernisasi Mesir. Caranya militer yang kuat, ekonomi yang baik, dan sekolah modern. Yang kedua, Rifa'ah Baidawi Rafiat At-Tahtawi. Inti pemikirannya pembaharuan masyarakat Mesir. Caranya pendidikan universal, perbaikan pertanian, pemerintahan yang adil. Yang ketiga, Jamaluddin Al-Afghani. Inti pemikirannya yaitu persatuan umat Islam berlawanan Barat. Caranya gerakan pan-Islamisme, reformasi politik. Yang keempat, Muhammad Abduh. Inti pemikirannya adalah pembaharuan pemikiran Islam. Caranya pendidikan modern dan penggunaan akal. Selanjutnya nomor 15, jelaskan perbedaan-perbedaan pemikiran. Yang kelima, Rashid Ridho. 6, Sultan Mahmud II, dan 7, Muhammad Iqbal. Yang kelima, Rashid Ridho. Rashid Ridho berfokus pada pemurnian ajaran Islam, mendorong pendidikan modern, dan mengupayakan persatuan umat Islam. Selanjutnya, ada Sultan Mahmud II. Sultan Mahmud II melakukan modernisasi negara, reformasi militer dan administrasi. Yang terakhir, Muhammad Iqbal menyerukan kebangkitan umat Islam dan mengembangkan konsep diri atau hudi, mempromosikan negara Islam modern.